Arif melanjutkan sujud, dan sosok itu juga sujud mengikutinya. Arif merasakan ujung kepalanya saling bersentuhan. Allahu Akbar. Seketika Arif berteriak begitu melihat wajah sosok itu muncul di sisi kiri ketika ia menengok untuk salam. Arif lari sekencang mungkin ke ruangan tengah, dan sesampainya di ruang tengah, semua mata tertuju ke arahnya. Ente kenapa, Rif? Itu ada. Belum selesai menjawab, yang lain memprotes Arif dan mengira ia sedang bercanda di situasi genting. Arga berjalan ke ruang sholat untuk memeriksa, namun ia tidak menemukan apapun. Dengan napas yang tersengal-sengal, Arif menceritakan kepada mereka perihal apa yang ia alami sewaktu sholat. Arif nggak bohong, mereka ada. Mereka nggak suka sama kita di sini. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam, dan malam itu waktu terasa bergerak sangat lambat. Karena lampu di ruangan kerja mereka mati, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja di ruang tengah, dan mereka pun merasa lebih aman berada di sana. Secara bergerombol, mereka memindahkan perlengkapan kerja mereka ke ruang tengah dan menyusun sekedarnya. Tidak ada gangguan yang berarti setelahnya. Di situ Arif memperhatikan bentolan yang ada di badan Olga semakin membesar dan merambat ke bagian kulit lainnya. Sudah dipastikan itu rasanya gatal sekali karena dari tadi Olga tak henti mengeluh dan menggaruk-garuk badannya, dan satu botol minyak kayu putih milik Elisa sudah habis dipakainya. Namun bentolan itu juga nampak semakin menyerbak. Oke, fix. Ini aneh mesti mandi lagi. Di situ Olga sudah merasa tidak tahan karena sangat gatal dan ia memutuskan untuk mandi lagi. Olga meminta Arif untuk menemaninya. Seketika Arif menoleh ke arah Arga dengan maksud minta ditemani Arga juga. Namun dia langsung menolak dengan alasan kalau para lelaki pergi semua, tidak ada yang jaga Elisa dan Hana. Mendengar alasan Arga, Arif pun tidak bisa membantah. Kala itu sekitar pukul 11 malam, Arif menemani Olga mandi lagi di toilet kantor yang letaknya di pojok belakang sisi kanan bangunan. Untuk menuju toilet, perlu melewati lorong sempit yang gelap karena memang beberapa titik spot di bangunan belum terpasang lampu. Suasana terasa mencekam saat melewati lorong itu setelah mereka mengalami beberapa kejadian mistis secara beruntun. Jangan kemana-mana, tunggu sini. Aneh mandi cepet. Ya udah buruan. Arif menunggu tepat di depan pintu toilet. Pandangannya menghadap lurus ke lorong. Kadangkala ia mengalihkan pandangan ke langit-langit ruangan. Seketika di ujung lorong, Arif melihat sosok seperti Elisa sedang berdiri menatap ke arahnya. Tiba-tiba Elisa berjalan ke arah tangga dan naik ke lantai 2. Sah, ngapain? Di atas kan masih kosong. Di situ Elisa tersenyum menatap Arif. Karena penasaran, Arif mengikuti Elisa dari belakang. Namun Elisa hanya diam saja, tak mengatakan apapun. Dan setibanya di lantai 2, Elisa berjalan ke arah balkon yang menghadap ke halaman belakang. Di lantai 2 benar-benar gelap, karena memang tidak ada satu lampu pun yang terpasang, baunya pun sangat tidak enak. Bahkan, kala itu Arif mencium bau bangkai, namun ia berusaha untuk mengabaikannya.
Di situ Arif menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan dan ia memanggil Elisa yang terus berjalan tanpa menghiraukan Arif. "Sa, tungguin." Arif terus mengikuti Elisa, berjalan pelan dengan hati-hati. Karena masih banyak barang rongsok yang tertimbun, ia takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Elisa akhirnya berhenti berjalan, dan ia berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki reling pembatas. Melihat Elisa yang berdiri di ujung balkon membuat mata Arif terbelalak, dan ia sangat terkejut ketika Elisa menengok ke arahnya. Dengan bibir tersenyum, lalu ia melompat dari ujung balkon. "Elisa!" Melihat apa yang dilakukan Elisa, refleks membuat Arif berteriak dan segera ia mempercepat langkahnya ke balkon untuk melihat Elisa dari atas. Seketika kakinya menjadi lemas, tubuhnya gemetar hebat begitu ia melihat secara jelas kondisi Elisa yang tertelungkup tak sadarkan diri dengan kepala yang bercucuran darah. Kala itu Arif benar-benar syok. Ia mengumpulkan tenaga yang tersisa dan secepat mungkin ia turun ke bawah. Dengan nafas yang tersengal-sengal, rasa panik yang tak terkontrol, dan badannya yang basah bermandikan keringat. Ia berjalan menuruni anak tangga melingkar. Hingga sampai bawah, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara yang tak asing memanggilnya. "Rif, kamu kenapa?" Dari ruang tengah, Elisa berdiri menyapa Arif. Seketika tubuh Arif mematung kaku. Ia syok dan juga bingung. "Rif, kenapa tadi teriak? Manggil." Masih dalam perasaan panik setengah mati, Arif berjalan ke ruang tengah. Dengan tergagap dan nafas tersengal, ia menjelaskan kejadian yang ia alami di lantai 2. Arga meminta Arif untuk tenang. Hana memberi segelas air ke Arif. Dan sedangkan Elisa, dia hanya terdiam seribu tanya. Elisa menjatuhkan sandarannya ke sofa dan tiba-tiba... "Au!" Di situ jari telunjuk kanan Elisa berdarah, tertusuk sesuatu. "Ini bukan jarum, tapi kayak duri, mirip sisik ikan." Elisa tertusuk duri mirip sisik ikan yang tertancap di sofa, yang tak sengaja tertekan olehnya. Darah dari jari telunjuknya tak henti mengalir deras berwarna merah pekat. Arif berpikir dari mana sisik ikan itu berasal, dan kenapa ada di sofa itu. Terdengar suara orang terjatuh dari lorong. Mereka semua serentak menyusul Olga ke toilet. Semua mata terbelalak begitu melihat tubuh Olga terkapar pingsan di lorong depan pintu toilet. Dan anehnya sekujur baju Olga lepek oleh air. Arif dan Arga menggotong tubuh Olga yang cukup berat ke ruang tengah. Lalu mereka merebahkannya di sofa. Tak lama Olga pun tersadar. Raut wajahnya langsung berubah panik. Mulanya ia menyalahkan Arif karena meninggalkan ia sewaktu mandi. Dan mereka berdua sempat berdebat. Namun Arga segera melerainya. Kemudian Olga menceritakan apa yang ia alami tadi. "Aneh nggak tahu kenapa. Sejak mandi pas maghrib, badan aneh rasanya gatel banget. Bentol-bentolnya juga makin banyak sampai sekarang. Cuma pas tadi mandi, tiap aneh guyur badan, gatel-gatelnya itu hilang kalau kena air. Pas mandi, pintu kamar mandi aneh ada yang ngetok-ngetok. Keras banget. Aneh pikir itu Arif. Kesel kan? Aneh buka pintu sedikit, terus melongok keluar. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aneh mulai merinding. Aneh buru-buru beresin mandi. Tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Keras banget ngetoknya, kayak orang mau dobrak pintu. Pas aneh udah selesai mandi, aneh nggak berani buat keluar. Aneh panggil-panggil Arif. Mulanya nggak ada yang saut. Tapi tiba-tiba aneh dengar suara Arif.
Iya, itu jelas banget. Aneh dengar suara Arif yang nyaut. Aneh keluar dong, tapi yang aneh lihat di lorong kamar mandi itu malah sosok makhluk berbulu. Tinggi besar, sampai kepalanya agak nunduk mentok ke atap lorong. Kedua matanya merah menyala. Serem banget. Makhluk itu tiba-tiba lari kayak binatang buas. Mau nyergap Aneh, sampai jatuh ke belakang. Dari situ tiba-tiba gelap aja. Aneh udah nggak inget apa-apa lagi. Nggak tahu juga gimana bisa badan Aneh basah lepek gini. Padahal posisinya pas disergap itu Aneh udah keluar kamar mandi. Ya walaupun masih di ujung pintunya. Seketika Oga menutup ceritanya. Nampak jelas kedua tangannya masih gemetar. Semakin malam situasi makin tidak beres. Mulanya Oga mengusulkan untuk pulang saja. Namun situasi jalanan kala itu cukup gelap. Mereka khawatir saat itu mereka sedang ketempelan. Justru akan bahaya jika mereka memaksakan untuk pulang. Ditambah lagi kondisi badan mereka yang cukup lelah. Akhirnya mereka memilih untuk bersama-sama menunggu hingga pagi. Mereka berunding dan mencoba membaca situasi yang terjadi saat itu. Hana yang memiliki kelebihan kepekaan terhadap hal mistis mengatakan bahwa makhluk yang ada di sini tidak suka dengan keberadaan mereka. Hana tidak tahu apa alasannya. Namun, Hana menduga mungkin ada perilaku sompral yang dilakukan salah satu dari mereka sewaktu masa awal-awal kepindahan mereka, sehingga membuat makhluk itu marah. Dan Arga menyimpulkan bahwa saat itu Elisa lah yang menjadi target sasaran dari makhluk-makhluk itu. Arga meminta Arif dan Oga untuk perketat pengawasan dan tidak lengah terhadap Elisa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengalihkan perhatian, mereka melanjutkan bekerja, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran masing-masing dari mereka masih mengingat rentetan kejadian di luar nalar yang menimpanya malam itu. Serta rasa khawatir dan cemas menyelimuti mereka. Entah hal aneh apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Mereka semua mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mendengar ada yang mengetok pintu, mereka semua hanya saling menatap satu sama lain, mengingat apa yang terjadi tadi. Bunyi suara ketukan pintu itu menjadi hal yang menakutkan buat mereka. Ketukan berikutnya lebih keras. Oga jelas sudah tidak berani untuk membuka pintu. Akhirnya Arif memberanikan diri untuk membuka pintu itu dengan mengajak Arga. Pintu itu masih terus terketuk. Nyali Arif seketika menciut. Namun berusaha sekuat tenaga, mempersiapkan diri, menyambut kemungkinan terburuk yang ada di pikirannya. Arif berada satu langkah di belakang Arga. Ada perasaan getir yang melintas di raut wajah Arga, yang sesekali menoleh ke belakang. Arga membuka pintu dengan cepat dalam satu tarikan napas. Mereka semua menghela napas lega. Begitu mengetahui ternyata itu adalah ojek online yang mengantarkan makanan yang Arga pesan sebelumnya. 2 kotak roti bakar dan martabak menjadi pengingat perut yang ternyata lapar, dan mereka menyantap bersama di ruangan tengah. Setelah itu, Arga mempersilahkan mereka untuk tidur. Ketika Arif melihat Arga terus melanjutkan dan menuntaskan kerjaannya seorang diri, di situ Arif yang merasa tidak bisa tidur memutuskan untuk menemani Arga bekerja. Sekitar pukul 3:30 dini hari, Oga, Hana, dan Elisa sudah terlelap tidur di sofa, sedangkan Arif dan Arga masih tetap terjaga. Sepanjang waktu berjalan, mereka mendengar suara derap langkah kaki seperti anak-anak sedang berlari-lari di lantai 2. Dan sesekali terdengar suara benda terjatuh. Namun Arif dan Arga memutuskan untuk tidak memperdulikannya, selagi makhluk itu tidak mengganggu mereka secara langsung.
Dan tak lama Elisa terbangun. Dia membangunkan Hana untuk minta ditemani ke toilet. Begitu mereka beranjak bangun, Arga menyela. Han, biar saya sama Arif aja yang nemenin. Kamu di sini aja sama Oga. Arga nampak khawatir membiarkan dua orang wanita ke toilet tanpa ditemani. Tanpa pikir panjang, Arif mengiyakan maksud ucapan Arga dan mereka menemani Elisa ke toilet. Mereka menunggu persis di depan pintu toilet. Tak lama, Elisa pun keluar dengan raut wajah panik. Kenapa? Tadi ada suara cewek yang ketawa di samping telingaku. Elisa gemetar ketakutan, napasnya berderu cepat. Udah, jangan lama-lama di sini. Ayo balik. Sesampainya di ruang tengah, suasana lagi-lagi mulai terasa mencekam. Arif memperhatikan Hana yang sedang duduk mendekap sambil menatap satu arah, yaitu ke arah lantai 2. Han, gak apa-apa. Di situ Hana tak menjawab. Dia tak bergeming. Pandangannya menatap ke arah lantai 2, seperti sedang menanti sesuatu yang akan datang dari sana. Han. Namun Hana tak menjawab. Arif menatap Arga memberikan isyarat. Sungguh saat itu ia sudah merasa ada yang tak beres dengan Hana. Tetapi Arga justru merespon dengan mimik gerak mulut yang ia baca. Benar saja, tak selang beberapa lama Hana tertawa sendiri. Suara tawanya terdengar aneh. Suara tawa itu terdengar asing, meski Arif tahu itu suara Hana. Hana menyeringai lebar, pandangannya masih menatap ke arah atas. Semakin lama tawa Hana semakin keras melengking, sampai Oga terbangun. Dan Elisa pun mulai ketakutan. Dia menjauhi Hana dan menepi ke belakang Arif. Ya Allah, ini kenapa lagi? Di situ Oga mulai panik. Hana tak berhenti-hentinya tertawa melengking. Di situ Arif bisa memastikan kalau itu sudah bukan lagi Hana. Dia kesurupan. Seketika Hana berhenti tertawa dan dia menoleh ke arah mereka yang berada di belakangnya. Di situ Arif melihat mata Hana yang berwarna putih semua. Mati. Kemudian raga Hana berlari dan melompat-lompat seperti kera dan menuju ke halaman belakang. Sontak mereka semua menyusul dan mengejar Hana. Di situ Hana tak terkendali. Dia berlari sangat cepat sembari tertawa melengking. Kemudian dia naik memanjat ke salah satu pohon besar di halaman belakang. Mereka semua kehabisan akal dan Elisa menangis ketakutan. Di situ Arif menduga mungkin saja makhluk di sini sengaja membuat mereka fokus pada Elisa hingga lengah terhadap Hana. Siapa kamu? Jangan ganggu teman saya. Saat itu Arif benar-benar frustasi dan Hana justru malah tertawa melengking dari atas pohon. Arif melihat Arga tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Coba bantu kontak anak-anak di grup yang masih bangun. Teleponin, minta bantuan, suruh pada kesini. Di situ Elisa sibuk dengan ponselnya, namun tak ada satupun yang menjawab panggilannya, dan tiba-tiba sinyal pun menjadi buruk. Tiba-tiba Oga seketika berteriak. Arif melihat kedua mata Oga terbelalak seperti melihat sesuatu yang akan menghampirinya. Perlahan Oga melangkah mundur, namun di situ Arif tak melihat apapun dari arah pandangan Oga.
Tubuh Oga seketika seperti terdorong cepat ke belakang dan jatuh ke kolam ikan. Arif buru-buru menghampirinya dan membantu Oga keluar dari kolam ikan yang membuatnya basah kuyup. Mereka semua hilang akal dan Elisa terus menangis histeris ketakutan sampai terjongkok menutup telinganya. Arga pun hanya berdiri mematung sembari merapal doa-doa. Sampai mereka terselamatkan oleh azan subuh yang berkumandang. Seketika tubuh Hana melemas dan ia terjatuh ke bawah. Untung saja Oga sempat menahan tubuhnya, jadi tak langsung jatuh ke tanah. Buru-buru mereka bergegas ke ruang tengah dan membaringkan Hana di sofa. Hari pun mulai terang dan Arif pun baru benar-benar bisa bernapas lega begitu melihat sinar matahari yang menyorot. Masing-masing dari mereka merasa sangat syok. Tiba-tiba Hana terbangun dari pingsannya. Dia tidak menyadari apa yang dialaminya. Selain merasa sekujur badannya remuk, kepalanya yang sakit, serta luka-luka baret yang menggores kulitnya. Hari itu juga mereka menjelaskan ke pimpinan terkait apa yang mereka alami semalam. Luka-luka Hana, bentol-bentol di tubuh Oga, serta duri yang menusuk jari Elisa adalah bukti nyata bahwa mereka tidak mengada-ngada. Saat itu diputuskan bahwa kantor akan segera mengadakan syukuran dan mengundang tokoh masyarakat serta pemuka agama sekitar. Acara syukuran tidak berlangsung mulus, terjadi kesurupan massal. Beruntung mereka dibantu oleh Pak Ustadz yang diundang untuk mengatasi situasi tersebut. Pak Ustadz sempat menghimbau ke pimpinan perusahaan Arif untuk sebaiknya pindah saja. Namun hal itu tidak dihiraukannya. Sejak tertusuk duri mirip sisik ikan, Elisa sering sakit, demam tinggi tak kunjung sembuh. Meski sudah berobat ke dokter, alhasil justru Elisa sembuh oleh orang pintar yang mengatakan bahwa dia ketempelan. Hal serupa dialami oleh Rama, rekan kerja dari divisi produksi yang tertusuk duri saat hari syukuran. Di situ Rama justru lebih parah. Dia terus kesurupan tak terkendali selama hampir 1 bulan. 3 bulan berlangsung, teror di kantor itu terus terjadi dan berujung pada banyaknya karyawan yang memutuskan untuk resign, termasuk Elisa dan Rama. Ya, tadi itu adalah kisah mistis yang dialami oleh Arif saat berada di kantor barunya di Bandung Timur. Ambil pembelajaran dari kisah Arif ini dan terima kasih yang telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.